Pemirsa Radar Bogor TV, kembali bareng saya Ricky Nur dari Radar Bogor. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja, ngobrol-ngobrol santai dengan beliau ini namanya Sandra. Beliau penulis, jurnalis. Kemudian saat ini beliau sedang mendapat perawatan di RS Darurat COVID di Wisma Atlet Kemayoran. Dan ya, Mbak Sandra ini pasien positif COVID. Gitu. Nah, halo Mbak Sandra, apa kabar? Terlihatnya seperti sudah mulai ini ya, sudah sembuh ya, alhamdulillah ya. Iya, ini hari ini udah mandi sih setidaknya, setelah kemarin beberapa hari sempat nggak mandi. Iya, tapi kelihatannya udah seger, rambutnya juga sudah menarik lagi. Mbak Sandra, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini kan sebetulnya kalau cerita-cerita tentang mereka yang ada di rumah sakit COVID, kemudian yang sedang mendapatkan perawatan dan lain-lain itu sudah banyak, tentunya sudah banyak. Aku sih pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Sandra tentang fakta-fakta yang ada terkait COVID gitu loh. Aku pengen mematahkan hoax-hoax atau berita-berita bohong yang selama ini tuh bertebaran. Bener nggak sih? Seperti contoh, misalnya, orang gila itu nggak kena COVID kok, jadi aneh kalau kita memikirkan COVID terlalu khawatir atau bagaimana. Aku pengen tahu nih, karena Mbak Sandra sudah sekitar 14 hari ya di dalam RSDC, Mbak ya? Iya. Nah, Mbak, singkat dulu Mbak, story dari Mbak Sandra itu awalnya bagaimana? Kok bisa tertular dan sampai sekarang sudah di rumah sakit Wisma Atlet? Sebenarnya sih saya nggak, kalau ditanya kayak gitu tuh kayak ditanya, kenapa sih lo bisa putus sama pacar lo gitu? Karena itu sebenarnya kejadian yang nggak terlalu pengen saya inget-inget juga, cuman mungkin ya karena saya mau berbagi aja. Jadi 2 bulan terakhir ini kan saya intens donasi ya, nganter donasi sih. Jadi saya distribusiin donasi dari teman-teman saya ke daerah-daerah zona merah gitu loh. Sebenarnya sih kemarin-kemarin nggak ada masalah apa-apa gitu. Saya pakai APD yang proper, masker, sarung tangan gitu-gitu, terus ya nggak berkerumun sih yang pasti. Cuman kemarin apesnya tuh sekitar tanggal 30 ya, habis lebaran lah pokoknya. Saya ke daerah Bantar Gebang, di tempat pembuangan sampah air di sana. Terus pas ke sana tuh ya mungkin karena udah capek, jadi saya sebenarnya pakai masker N95, cuman agak melorot gitu maskernya, jadi daerah mulut saya tuh nggak tertutup. Jadi si hidung ini kelihatan gitulah. Nah, terus habis itu kebetulan saya juga nggak prepare sarung tangan sih, tapi karena pas begitu turun saya langsung dikerubut sama beberapa orang yang ada di situ, sekitar 5 atau 6 orang ya. Saya udah shock duluan kan, jadi saya nggak sempat protek maksudnya nggak sempat protek badan saya dengan sarung tangan. Terus memang berkerubut di situ. Waktu habis kejadian itu sih saya nggak terlalu ngerasain apa-apa, sampai malamnya saya pulang itu sekitar jam 9 sampai jam 10 malam tuh badan saya mulai ngedrop tuh, jam 12 malam gitu mulai panas gitu, 39 ya kalau saya nggak salah itu. 3 hari itu saya tahan-tahanin, saya kuat-kuatin, sampai akhirnya hari keempat saya nyerah sih. And then I go to this place, dan ya dirawat sampai hari ini. Iya. Itu 3 hari nggak kuat seperti apa, Mbak? Apa sih rasanya itu, Mbak? Hari ketiga saya sesek sih. Dan berarti sekarang sudah 14 hari perawatan. Ya, ini hari ke-14 sih sekarang. Dan sudah sangat jauh ya, kondisinya sudah sangat jauh membaik dari ketika. Iya, much better sih. Karena kan maksudnya swab saya juga udah negatif, terus
Ini cuma tinggal merecovery yang sisa-sisa minor-minor sih, kayak tenggorokan saya masih sakit kalau belum nelen. Terus demamnya tuh masih ada sedikit sih, batuk kering gitu-gitu yang standar sih, bukan yang major gitu. Mbak, penasaran juga treatmentnya di rumah sakit itu seperti apa sih untuk pasien COVID? Kalau treatmentnya di sini sih menyenangkan ya, maksudnya ya memang kita dikasih obat, ada yang kalau saya sih ada yang diinjeksi, ada yang di oral. Cuman emang kebetulan saya tuh nggak terlalu mau tahu saya dikasih obat apa sih. Jadi fokus saya di sini hanya pokoknya saya yang penting cepat sembuh, karena memang apa ya, situasi fisik ketika di sini, apalagi pas saya di HCU, saya juga udah kayak nggak masih, tapi yang jelas saya dikasih obat ada, vitamin ada, terus kalau saya ada keluhan sama penyakit lain kayak lambung, kalau saya ada demam itu juga disupport juga gitu loh. Di samping juga ada, kita maksudnya ada 3 kali makan, 1 kali snack, dan ya emang benar-benar diperhatiin banget. Maksudnya hak-hak pasien itu dipenuhi sekali di sini. Even di sini kan sebenarnya layanan dari pemerintah ya. Tapi saya bilang luar biasa sih. Bagus ya. Oke, siap. Termasuk berarti psikis juga ya, sepertinya dijaga juga ya, Mbak Sandra. Kalau saya tuh malah kayak ngerasain 70% itu justru comes dari treatment psikis yang dari perawat-perawat dan nakes-nakes di sini gitu loh. Itu yang buat saya tuh mendominasi, apa ya, kalau saya sih mendominasi kesembuhan saya tuh dari situ. Jadi sebenarnya obat-obatan itu ini tapi pengalaman saya ya, maksudnya pengalaman orang lain beda-beda kan, karena di sini tuh juga various banget pasiennya. Ada beberapa pasien juga tuh dengan penyakit penyerta kan, jadi treatmentnya juga beda-beda gitu loh. Tapi kalau yang saya rasain sih, kalau untuk medical treatmentnya itu memang untuk speed recovery ya, tapi sebenarnya yang paling dominan berpengaruh sama sistem imun tubuh saya sih ya how the people in here, maksudnya nakes, dokter itu serve us gitu loh. Ini kan katanya itu tidak ada orang-orang dengan gangguan jiwa atau katakan dalam tanda kutip orang gila yang bisa tertular COVID seperti itu. Itu benar nggak? Di RSDC Wisma Atlet ada nggak sih Mbak ODGJ tertular? Sebenarnya sih saya nggak punya apa ya kapasitas menjawab itu, tapi saya cuma pernah dengar sharing sih ketika saya sharing sama ada nurse di sini gitu ya, mereka mungkin gangguan jiwanya tuh seperti ini ya, ada kan gangguan jiwa tuh macam-macam tuh, misalnya kayak halusinasi, terus ada gangguan-gangguan jiwa lainnya gitu loh. Tapi itu nggak jadi tolak ukur gitu loh, mereka itu tidak bisa jadi pasien di sini gitu. Maksudnya mereka tidak bisa terpapar COVID itu tidak ada teorinya gitu. Karena yang satu kamar aja nih sekarang yang sama saya, ini ada ibu-ibu. Jadi beliau usianya mungkin 60-an sekian ya, which is handphonenya juga bukan smartphone, jadi juga yang nggak ngelihat berita every time, tapi ya terpapar juga gitu. Terus kemarin sempat waktu saya masuk pertama itu bareng sama pasien yang bisu tuli. Jadi kalau dibilang kemudian penyakit ini murni karena terpapar konten negatif, terus terpapar pemberitaan, itu sih saya kurang setuju sih. Karena nggak tahu ya, mayoritas yang saya temuin di sini itu justru menurut saya sih orang-orang yang asik-asik gitu loh. Maksudnya orang-orang yang nggak takut apapun gitu. Di HCU kemarin tuh saya bahkan kayak ngerasa ada sekitar 5 pasien tuh bareng sama saya di bangsal HCU. Dan si ibu-ibu ini tuh bukan yang kerjaannya nontonin TV, nontonin berita gitu. Jadi dia cuma tahu harga cabai dan harga bawang di pasaran itu berapa. Terus pas dia dinyatakan positif, ya udah gitu loh. Oh ya udah gitu. Dan kebetulan ibu-ibu ini tuh yang OTG ya. Kalau saya kan emang jelas ada gejala. Mbak, tadi Mbak Sandra sebut bahwa rekan sekamar Mbak Sandra itu bahkan HP-nya itu HP jadul, bukan HP smartphone. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Ya.
bahwa benarkah pasien COVID ini mayoritas dari kalangan ekonomi menengah ke atas? Ini sepertinya jauh ya. Kalau selama saya lihat di sini sih, nggak tahu ya, kan saya soalnya udah gelombang kesekian ya, bukan yang awal-awal ya. Tapi kalau selama saya lihat di sini sih nggak selalu sih, dan malah mayoritas ya biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin mereka berpenampilan biasa-biasa aja, tapi sebenarnya di rumah punya Ferrari gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi saya banyak nemuin sih, maksudnya Ya. saya banyak nemuin ibu-ibu yang tinggalnya juga di perkampungan padat penduduk, terus kemudian apa, yang buruh tuh juga ada gitu. Jadi sebenarnya itu nggak menentukan, oh ini tuh penyakitnya orang kaya gitu. Saya nggak kaya Mas, dan saya kenal. Jadi nggak ada korelasinya sih, kalau menurut saya benar-benar nggak ada korelasinya. Katanya juga orang yang di usia produktif atau di bawah 35 tahun itu katanya potensi untuk tertularnya itu kecil. Nah, faktanya di Wisma Atlet yang Mbak Sandra temui seperti apa, Mbak? Kalau potensi tertularnya lebih kecil, saya nggak bisa memastikan ya. Tapi kalau ada atau tidak pasien anak kecil ya ada, dan beberapa juga saya temuin gitu. Anak kecil juga ya? Balita begitu? Kecil. Ya, kemarin ada yang bareng swab sama saya juga. Kayaknya balita sih. Kemudian ada juga nih Mbak yang bilang bahwa gejala-gejala COVID bisa jadi hanya psikosomatis begitu. Nah, di RSDC seperti apa, Mbak? Kalau psikosomatis tuh, aduh, gimana ya? Saya mungkin bukan orang yang percaya sama teori itu, karena kalau yang saya alami sendiri sih memang bukan dari psikosomatis, memang murni karena keteledoran saya pakai masker salah, terus kemudian saya berkerumun, ya jadilah gitu loh, infeksi di tubuh saya tuh bereaksi. Nah, kalau masalah psikosomatis apa enggak, kalau saya lihat sih di sini ya seperti yang saya bilang tadi gitu, banyak beberapa yang saya temuin itu mereka tidak tidak mengkonsumsi berita, tidak mengkonsumsi sosial media. Pemulung juga ada yang nggak pakai mobile smartphone, dan itu juga kena gitu loh. Iya. Jadi saya tuh maksudnya memang betul sakit ini itu bergantung pada imun tubuh, tapi kalau kemudian murni karena psikosomatis sih saya agak nggak setuju sih. Ada juga yang bilang bahwa nggak ada itu OTG atau orang yang sehat menjadi carrier. Nah, di RSDC, di Wisma Atlet, ada nggak sih Mbak yang benar-benar OTG gitu? Dia tuh sehat, nggak ini, tapi di swab positif. Banyak. Banyak ya? Iya. Ya. Jadi waktu saya sempat hari keberapa itu main di playground. Jadi karena saya pengen olahraga ringan lah. Terus saya ketemu sama, kalau nggak salah dia ABK dari Jepang deh. Dan dia itu lari-lari kelilingin playground itu kayak orang sehat-sehat aja gitu loh. Terus dia sih waktu itu. OTG itu banyak memang. Cuman kan memang akhirnya kembali lagi ya kayak orang nggak sakit. Ada gejala apapun tuh nggak ada. Kalau boleh nih Mbak, kita tarik kesimpulan ya. Dari pengalaman Mbak Sandra, kemudian dari cerita-cerita yang Mbak Sandra dapatkan di Wisma Atlet, itu benar nggak sih Mbak, penggunaan masker, kemudian cuci tangan, hal seperti itu sebegitu pentingkah sekarang ini? Kalau saya sih justru belajar dari kesalahan saya kemarin ya, waktu di Bantar Gebang sih. Ya, menjaga kebersihan itu tuh penting gitu loh. Pakai masker itu kalau saya sih penting, tapi kan nggak tahu, orang tuh punya asumsi sendiri-sendiri ya. Dan saya juga nggak mau sih memaksakan asumsi saya seperti ketika orang-orang mencoba memaksakan asumsi mereka bahwa penyakit ini nggak ada, itu resisten di saya gitu loh. Tapi kalau buat saya sih, ya karena sejauh yang saya tahu virus ini kan memang menyerangnya tuh dari area pernafasannya kita kan. Dan ya salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ya melindungi area pernafasan kita gitu loh. Maksudnya salah satunya ya dengan pakai masker,
Lalu kenapa kita harus cuci tangan? Karena area muka itu area yang paling dekat dengan area pernafasan. Jadi masuk akal sekali kenapa tangan kita tuh harus selalu bersih, badan kita juga harus selalu bersih, karena kalau kita nggak sengaja kucek-kucek mata atau apapun, atau pegang-pegang pipi, terus kemudian si virusnya masuk ke pernafasan kita, lalu dia turun dan menyerang imun tubuh kita, kebetulan imun tubuh kita lagi nggak fine, ya sakit ini mungkin agak susah dibendung gitu loh. Meskipun ada kepercayaan juga ini self immune disease ya, maksudnya dia akan sembuh sendiri gitu, tapi kan kita nggak bisa tahu juga kan orang yang kita hadapi itu punya penyakit bawaan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, COVID ini tuh penyakit yang menurut saya tentang rasa toleransi sih. Karena kan kalau yang kena kita sih nggak ada masalah ya, tapi kalau misalnya kemudian kita ternyata pembawa carrier buat orang lain, itu ada perasaan gimana sih, maksudnya gue kayak sehat-sehat aja, tapi kok orang itu deket sama gue jadi sakit ya, gitulah. Kira-kira seperti itu gitu loh. Mbak Sandra, pengalaman Mbak di Wisma Atlet kemudian dengan kejadian ini membawa trauma tersendiri nggak Mbak? Kalau saya sih trauma enggak ya, tapi mungkin jadi lebih aware, terus kemudian jadi lebih membuat skala prioritas sih. Maksudnya apa yang bisa diselesaikan tidak harus dengan tatap muka, itu ya better memang kita menjaga area privasi kita sedemikian rupa dengan circle orang-orang yang kita tahu gitu loh, movementnya seperti apa. Ya saya nggak tahu nanti ceritanya akan seperti apa kalau sudah ada vaksin, terus juga kalau obat-obatan itu sudah diedarkan luas ya dan gampang diakses. Apakah mungkin itu kemudian jadi lebih terkendali, itu saya nggak tahu sih. Tapi mungkin untuk beberapa saat ini sih, kalau saya pribadi sih mendingan taking care myself dan orang lain juga gitu. Terpenting selalu jaga jarak aman, gunakan masker, kurangi aktivitas di luar bila tidak mendesak begitu. Sepakat ya Mbak Sandra? Betul. Karena apa ya? Sekarang tuh ya kesehatan itu mahal harganya, satu. Terus kedua, tenaga kesehatan kita kan juga terbatas nih. Jadi ya kita sedikit itulah memberikan empati lah. Maksudnya mereka juga manusia kan. Jadi ya saling menjaga aja sih yang terpenting. Dan jaga jarak itu juga jangan lupa. Karena ya ini karena udah kejadian ke saya ya. Jadi kenapa saya bisa bercerita ya karena itu terjadi sama saya. Memang kan kebiasaan orang-orang tuh kalau belum kepentok itu kan ya masih ngeyel aja. Terus juga ini juga sih maksudnya yang bisa ngukur diri kita sendiri kan kita. Tapi jangan sampai juga kita jadi membawa petaka buat orang lain gitu loh. Karena kita terlalu memaksakan ininya kita ya. Maksudnya gue sehat kok, nggak mungkin ini, gue nggak mungkin itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kami mendoakan Mbak Sandra bisa lekas pulih, lekas kembali pulang ke rumah dan beraktivitas dengan keluarga.